Oke, untuk benchmarknya gampang lah ya. Benchmarknya menjadi taktik grup. Terus kita percepat creation lineage de passe. Bagaimana menciptakan jalur passing. Passing adalah kunci untuk setiap permainan yang tersambung dalam menyerang. Semakin banyak opsi operan yang tersedia, semakin mudah proses pengambilan keputusan bagi pemain yang menguasai bola, yang memegang bola atau emisor. Saya nggak tahu kalau bahasa di Indonesianya, ya pegang bola lah, pokoknya menguasai bola. Oleh karena itu, pemain menyerang baik yang memiliki dan yang tidak dengan bola harus selalu mencari cara untuk menciptakan peluang passing. Ini Yakinnya satu. mic-nya Mas Agus, ya, Siap, coach. itu. Harus selalu mencari cara untuk menciptakan peluang passing. Pemberi pemberi bola atau emisor, lalu pergerakan yang memberi passing. Nah, pemberi passing ini atau pengumpan ini tidak boleh dalam level yang lebih tinggi, tidak boleh antara pandangan, posisi badan, dan tujuan passing itu kelihatan. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi harus disamarkan. Dan mungkin ada yang pernah dengar disguise pass ya. Passingnya disamarkan. Karena kan lawan coba membaca, termasuk dari posisi tubuh. Kalau anak-anak yang saya latih ini antara passing, pandangan, posisi tubuh itu sangat kelihatan dan itu mudah dibaca oleh lawan. Nah, posisi tubuh ini juga akan menjadikan si defender akan bisa lebih awal mendapatkan persepsi dalam pertahanan. Saya ambil contoh seperti ini. Ini sering, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini paling sering kelihatan ya, paling sering kelihatan. Ini soalnya pakai tactical board. Antara badan begini, oke, dengan badan begini beda nggak? Beda, coach. Beda coach. Kalau badan begini jadi informasi untuk ini nggak? Ya Iya. coach. Untuk Iya, maju. mudah terbaca. Nah, kalau badan seperti ini mudah dibaca nggak? Tidak coach. Tidak kan? Nah, coba lihat posisi badannya Vega Neto, posisi badannya Di Maria, Anca. Makanya banyak pakai kaki luar. Selalu badannya kelihatan ke sana. Karena kalau dia sudah ketekan atau badannya kelihatan seperti ini, ini akan memudahkan ini untuk menaikkan lininya Tim. atau mendekatan ke lawan. Bisa juga dia pressure ke jalur passing, bisa juga ke lawannya nanti, ke bolanya. Makanya nanti anak-anak itu harus dibiasakan passingnya nggak boleh polos-polos, nggak boleh terlalu kelihatan. Nah, alasan kedua bisa dijadikan pengembangan level passing. Contoh, kenapa ada yang namanya backheel? Ketemu nggak alasan kenapa ada backheel atau pisada? Ketemu nggak? Iya. Apa? Coba jabarin. Jadi backheelnya bukan ikut-ikutan, bukan asal-asalan. Kenapa pakai backheel? Silakan. Yang bisa menjabarkan backheel dulu deh. Silakan. Nggak ada. Saya nggak bisa lama-lama ya malam ini. Ayo. Apa? Saya ulang lagi kalimatnya ya. Saya ulang lagi kalimatnya. Perhatikan ya.
Kalau badan saya begini, ini berani naik nggak? Tidak, Enggak, coach. coach. Jadi persepsi yang buat dia nggak, informasi buat dia nggak dengan badannya seperti ini. Jadi informasi nggak? Jadi, Iya. coach. Berarti bisa Jadi, naik dong. coach. Bisa naik kan? Ini berarti Bisa, bisa coach. geser kan? Oke. Kalau ini Tidak bisa naik. Enggak berani naik. nggak berani naik kan? Nah, sekarang saya tanya begini. Saya awal begini, lalu saya begini. Ini ikut gak kira-kira? Hmm. Ikut, Ikut. coach. Oke. Sekarang kalau saya backheel, ketipu nggak lawannya? Ketipu, coach. Nah, itu maksudnya. Maksudnya itu ada counternya, ada lawanannya. Jadi backheelnya itu bertujuan. Pura-pura passing ke sana, nggak taunya dia malah backheel. Hmm. Contoh gitu. Nah, di bawah backheel, apa kira-kira? Teknik apa di bawah backheel? Dalam kasus ini, dalam posisi ini. Di bawah backheel, apa? Jadi kalau teman-teman melihat pemain teman-teman nanti backhill dengan alasan yang clear, silakan suruh kembangin. Tapi kalau backhillnya asal-asalan ikut-ikutan, ya repot juga. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apa nih penggantinya backhill di bawahnya apa? Apa di bawahnya backhill dalam dalam konteks ini? Belum paham maksudnya, coach. Hmm? Maaf, belum paham maksudnya gimana di bawahnya, coach. Backhill ini kan teknik, oke? Hmm. Di bawah teknik backhillnya itu apa? Cara mengumpan yang seperti apa? Harus bagaimana lah teknik apa yang bisa yang lebih mudah ketimbang backheel. Backheel ini kan biasanya udah pemain yang pengalaman kan, pemain yang istilahnya gerakannya juga bagus. Apa di bawah ini kalau kita mau nurunin atau nanti dari sini kita bisa kembangin menjadi backheel kan begitu? Atau dari backheel turunin ke bawah. Kan kita harus tahu level-level satu level di bawahnya. Koordinasi, coach. Koordinasi apa nih? Eh, Passing dengan kaki luar, coach. Gimana caranya tuh kan mau ke sini kaki luar ini kanan ya. Tahu dulu, saya bayangin dulu nih Rom ini. Oh iya, dia mandek kanan. Nah, Udah ke arah ke sana berarti, Mbak. mata kanan kaki luar. Ke sini dong. Oh, badannya udah ke arah sana ya. Ya iya kan tadi kan tujuannya kan memunculkan persepsi ini supaya gerak. Tapi Betul. kita mau muter arah ke sini gimana? Jadi kita tahu selain backhill ada nggak opsi teknik taktik di bawah ini? Jadi kalau kita memberikan drill ke siswa harus tahu level-levelnya, tingkat kerumitannya. Jangan lagi tren ini nih pakai ini tapi nggak tahu bawahnya. Jangan begitu teman-teman. Tuh. Apa ya di bawah ini yang paling gampang? Yang paling gampang adalah ya dia ngerubah arah, dia passing. Berarti butuh satu sentuh, dua sentuhan kan? Ya, Pura-pura coach. pura-pura nendang ke kanan, ditekuk ke kiri, pukul. Kan gitu kan? Itu kan finta, venting juga tapi venting dengan bola. Ya enggak? Itu di bawahnya Bechil apa enggak kira-kira? Kalau dari Ya, coach. tingkat kesulitannya, Nah, itu maksudnya, coach. ya. Jadi saya cuma menggambarkan teman-teman harus tahu leveling. Kalau ada siswa yang memang bisa dinaikin lagi, naikin. Di atas ini apa ya levelnya? Ada yang ketinggian, harus mampu turunin. Gitu. Ya, itu kita masuk lagi ke sini. Ya, pergerakan pemberi passing. Lalu yang diperlukan oposisi terhadap pemberi passing.
lawannya seperti apa. Jadi sambungannya antara pemberi yang harus dilakukan, lalu penerimanya seperti apa, bergerak atau statis, tergantung pada pergerakan pemainnya dilihat dia akan menyesuaikan seperti apa si penerima bolanya, ya yang tadi menyesuaikan. Lalu oposisi terhadap pemberi passing, si emisor ini lawannya seperti apa, maka saya harus bergerak di mana. Lalu pergerakan saat mobilitas sebelum passing lagi seperti apa itu dipertimbangkan juga oleh antara pemberi dan penerima. Dan seterusnya nih ke bawah. Kekuatan dan ketegangan dalam pukulan, speed of pass-nya seperti apa. Kalau sekira-kira temennya bisa passing jauh, ya kita nggak ada masalah. Seperti Iran kemarin kan, passingnya jauh-jauh tuh. Pus. Nggak ada masalah, cuma begitu nyampe ke depan. Pokoknya. Oke, situasi statis atau dinamis dari rekan juga mempengaruhi. Lalu tersedia ruang bebas, segala macam sampai bawah. Komunikasi pemberi dan penerimanya, baik dengan mata ataupun dengan gestur. Ya Seperti udah tuh pantai atau berarti menutup akses. siapa tadi tuh? Ya, kita lagi bahas kreasi lini passing, bahas pantai ya. Oke, terus waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan dan eksekusi juga dipertimbangkan antara ini bisa bisa menjadi bahan koreksian antara pemberi atau emisor terhadap reseptor. Jadi kalau teman-teman latihan passing dan support atau passing dengan ruptura, nah ini faktor-faktor ini yang menjadi bahan pertimbangan hubungan antara pemberi atau emisor dengan penerima atau reseptor itu yang bisa kita lihat. Kalau misalkan passingnya emang kurang kencang ya mungkin passingnya yang ditingkatkan. Tapi kalau emang kemampuan passingnya rendah ya kita mungkin desain supportnya yang kita rubah. Kebayang ya, dengan waktu misalkan persiapan yang mepet ya desain supportnya yang kita rubah. Gitu. Lalu prosedur pelaksanaan teknik penerbit, pemberi dan penerima dalam kontrol. Ini soal bagaimana mengkreasikan lini passing, jalur passing. Jadi teman-teman untuk mengoreksinya di situ nanti indikator-indikator di situ semua. Halo. Oke, penciptaan jalur passing, pemegang bola, pemain tanpa bola, kontrol orientasi, kontrol orientado, pemegang bolanya, ya penguasaannya dribbling, mengubah orientasi tubuhnya, orientasi korporal, lalu gerakan dan perubahan posisi untuk menciptakan opsi passing antara pemegang bola dan diri kita sendiri. Diri kita sendiri di sini berarti yang nggak megang bola. Lalu gerakan untuk menciptakan opsi passing antara pemegang bola dan rekan tim lainnya, memodifikasi posisi defender ya bisa dengan pinta, bisa dengan mobilitas, ya. Jadi kayak tadi menciptakan ruang dengan Vinta yang bahasan sebelumnya bagaimana menciptakan ruang, lalu manfaatinnya bagaimana sehingga kita bisa berada di jalur passing. Itu. Nah, kalau jalur passingnya benar, maka kelanjutan permainan itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau teman-teman misalkan membuat seperti small set game, ketika dia bisa passing ke pemain pertama, di saat bola berjalan bagaimana pemain ketiganya, bagaimana pemain keempatnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jangan cuma ngeliat satu-satu nggak bisa. Itu semuanya rangkaian yang terus berjalan. Bola berjalan, yang ini bagaimana. Ya poin-poinnya di sini sebenarnya bagaimana menciptakan jalur passing. Itu salah satu yang saya rubah di drill drill saya yang rondo yang bermasalah saat itu. Kalau teman-teman lihat yang di Instagram ya, ini tadi masalah menciptakan, menempatkan, dan manfaatkan ruang. Kita ini kadang hal-hal yang prinsipil seperti ini
dianggap sepele. Teman-teman lebih bicara yang jauh-jauh. Kalau yang saya perhatikan ya modelnya lah, ya istilahnya lah, ya skemanya ya. Yang beginian pada yang lebih penting. Kalau nggak paham ini, bagaimana kita mau bikin desain supportnya yang cocok untuk pemain kita? Bagaimana mana mau bikin model yang pas untuk pemain kita, gitu. Ya, jadi kalau prinsip-prinsip ini, fundament ini kuat dipegang oleh pemain, maka itu bisa menjadi indikator yang bisa saya tangkap di Uzbekistan semalam. Itu bukan waktu yang sehari dua hari, pasti mereka seperti itu. Oke, pengawalan terhadap fundament itu lebih penting. Kelihatan situ. Sampai kreasi atau menciptakan jalur passing, ada pertanyaan? Pemegang bola, emisor, pemain tanpa bola, atau yang mengontrol nanti reseptor, pemegang bola kontrol orientasinya bagaimana, penguasanya bagaimana, dribblingnya bagaimana, pengubahan orientasi badannya. Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut.